warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Helen Tania Jeta dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini kita akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Pertama-tama, kita siapkan dulu datanya, yaitu berupa Excel, SPSS, dan catatan. Oke, kita lanjut, kita melihat contohnya, kita ke Excel-nya. Nah, di sini saya ada contohnya itu tentang pernyataan penerapan e-filing. Nah, di sini saya sudah punya 20 responden. Dan namanya itu saya ubah menjadi PEF1, PEF2, PEF3, dan seterusnya. Di sebelah sini ada totalnya. Nah, kita copy isinya saja. Jadi, nomor responden dan item pernyataannya itu tidak perlu di-copy. Kita copy sampai totalnya. Kita copy. Kita ke SPSS. Kita paste. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di variable view, namanya itu masih sangat panjang, tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi kita bisa ganti namanya itu. Mengganti nama itu bisa dilakukan secara manual, tapi kalau misalnya secara manual itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi kita akan menggantinya secara otomatis. Saya copy di sini. Terus kita sheet baru, kita paste ke bawah. Kita copy lagi, kita ke sini. Kita paste. Nah, untuk yang terakhir ini kita ubah dengan total. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, untuk menguji kevalidan suatu data, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, kita Ctrl A, kita pindahkan ke kanan semuanya. Setelah itu, kita harus pastikan bahwa correlation koefisiennya itu, yang persennya itu harus di checklist. Lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul output dokumen correlation. Di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, maksud dari PEF1 ini adalah pernyataan yang kita miliki. Jadi ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan seterusnya. Dan percent correlation di sini adalah nilai korelasinya atau nilai R hitungnya. Di sini ada signifikansinya. Dan N di sini adalah jumlah responden yang kita uji tadi. Nah, kita ke kanan, kita lihat totalnya. Nah, ini adalah nilai R hitung, nilai signifikansinya. Dan kita kembali ke catatan. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data, yang pertama itu kan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, di sini saya akan mencari R tabel dengan responden 20 dan signifikansinya 5%. Kita lihat di sini saya sudah ada tabelnya. Distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Karena saya tadi ngambil 5%, berarti kita cari yang signifikansinya 5% dan N-nya 20. Nah, di sini saya sudah blok, berarti kita akan mendapatkan R tabelnya itu 0,444. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita lihat catatannya. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, berarti dikatakan valid. Yang pernyataan kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel itu dinyatakan tidak valid. Nah, kita bisa melihat R hitungnya itu di bagian totalnya. Nah, untuk pernyataan pertama, R hitungnya itu adalah 0,738.
berarti dikatakan valid. Kenapa? Karena kita tahu 0,738 itu lebih besar dibandingkan 0,444 dari R tabel yang tadi kita lihat. Begitu seterusnya, kita harus lihat satu persatu apakah data ini valid atau tidak. Selanjutnya, kita akan melihat kevalidan suatu data dengan melihat nilai signifikansinya. Kita lihat lagi ketentuannya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, berarti dikatakan valid. Dan pernyataan kedua, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, berarti dinyatakan tidak valid. Kita lihat signifikansinya itu adalah yang di bawahnya. Pernyataan 1 adalah 0,000. Berarti dikatakan valid. Kenapa? Karena kita tahu 0,000 itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti dinyatakan valid. Begitupun seterusnya, sama seperti yang tadi kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, kita harus melihatnya satu persatu untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data. Nah, itulah cara kedua melihat valid atau tidaknya suatu item dengan melihat signifikansinya. Kalau kalian punya banyak item, kalian harus lebih teliti di sini. Apakah item itu valid atau tidak? Kemudian kalian bisa simpan data ini sebagai data pendukung kalian. Nah, misalkan seperti ini, kalian itu memiliki item atau pernyataan yang banyak, misalnya 50 ke atas atau ratusan item pernyataan, dan kalian belum melakukan uji validitas sebelumnya, dan kalian cek di SPSS, dan kalian akhirnya harus mencek item-item pernyataannya itu satu persatu, sebanyak pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Jika pernyataannya 50, ya kalian harus menceknya sebanyak 50 itu untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data. Nah, tipsnya yaitu kalian bisa mencari validitas suatu item menggunakan Excel terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke SPSS. Tujuannya supaya lebih mudah. Kenapa jauh lebih mudah? Karena di Excel itu kita bisa memilih bagian mana yang valid atau tidak. Jadi nanti kita seleksi, kemudian kita pilih saja yang validnya saja. Kemudian kita baru uji validitasnya menggunakan SPSS seperti ini. Otomatis kita tidak perlu mencek sampai detail banyak maupun sampai ratusan karena item kita sudah valid. Jadi kita hanya melakukan satu kali uji validitas di SPSS. Nah, selanjutnya kita akan ke uji reliabilitas Cronbach's Alpha. Nah, uji reliabilitas Cronbach's Alpha ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Jadi maksudnya itu adalah item kita itu bisa konsisten gak sih kalau kita uji secara terus-menerus atau berulang-ulang. Jadi, untuk mengetahui konsistensi item yang kita miliki. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach's Alpha menurut Wiratna Sujarwerni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's Alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita gunakan data yang tadi kita gunakan untuk uji validitas. Nah, kita ke analyze. Lalu kita pilih scale. Kita ke reliability analysis. Lalu kita pindahkan semuanya kecuali totalnya, kita pindahkan ke kanan. Ingat ya, kita
tinggalkan totalnya di sebelah kiri. Jadi yang dipindahkan itu hanyalah item-item pertanyaannya saja. Lalu kita klik statistik. Nah, di descriptive for-nya itu kita checklist scale if item deleted, terus continue. Nah, di modelnya itu kita pastikan alpha, lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul output reliability seperti ini. Nah, untuk mengetahui data itu reliable atau tidak, kita bisa lihat ke reliability statistik di sini. Di sini ada Chrome Batch Alpha. Chrome Batch Alpha itu adalah nilai Chrome Batch Alpha yang kita miliki, dan di sini ada end of item. Di sini maksudnya adalah pernyataan-pernyataan yang kita miliki. Ada 23. Nah, kita lihat ke catatan. Menurut Wiratna Sujawerni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Chrome Batch Alpha lebih dari 0,6. Nah, otomatis item yang kita punya ini dikatakan reliable. Kenapa? Karena Chrome Batch Alpha yang kita miliki adalah 0,922 dan itu lebih dari 0,6. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.